calon kepala daerah ini kami ada 5 orang, 6 orang ya, yang ditugaskan oleh DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara. Lalu saya ditugaskan, diberi amanah, diberi kepercayaan sebagai ketua tim, saudara Dedi. Saya tidak banyak menyampaikan bahwa yang paling penting itu adalah DPD Partai Golkar mulai tanggal 9 besok sampai tanggal 23 akan membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah, baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Jadi sumber rekrutmennya berasal dari internal, tentu mereka yang punya kualifikasi kader juga di luar Partai Golkar. Penjaringan ini dilakukan di 34 wilayah Sumatera Utara. 1 di DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara untuk penjaringan calon gubernur dan wakil gubernur. Kemudian di 33 kabupaten kota akan dilakukan penjaringan untuk calon bupati, wakil bupati, calon wali kota, dan wakil wali kota. Kalau di provinsi, Pak Ijek pun nanti akan mendaftar. Siapapun yang mau jadi calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, dia harus mendaftar di masing-masing sekretariat DPD Partai Golkar Sumatera Utara. Itu jam waktu atau jam pendaftarannya disesuaikan dengan masing-masing daerah. Kalau kita di provinsi, kita mulai jam 9 pagi sampai pukul 6, jam kerja pukul 6 sore. Tanggal 9 sampai tanggal 23 April kami on time di sini. Jadi teman-teman juga kalau mau ngecek gitu ya, mau ngecek sudah ada yang daftar, Bang Dian, ya bisa ditanya, gitu ya, nggak apa-apa. Prinsip transparansi, tidak ada hal-hal yang harus kita tutupi dalam proses penjaringan ini. Penjaringan ini bagian dari proses atau tahapan pilkada yang ditetapkan oleh DPP Partai Golkar. DPP Partai Golkar membuat jadwal tahapan pilkada itu mulai Maret sampai dengan Agustus. Jadi di sini prosesnya ada penjaringan, ada survei dan seterusnya. Ya, jadi cukup panjang, Maret sampai Agustus. Di kita pun begitu, ya, kita cukup singkat karena ada beberapa nama-nama yang sudah kita miliki, tinggal kita perluas dan kita sampaikan ke DPP. Kami ingin mempermudah kerja-kerja DPP Partai Golkar, dan makanya kami melaksanakan ini dalam rangka juga membantu DPP untuk mendapatkan calon-calon kepala daerah, wakil kepala daerah yang punya kompetensi, punya integritas, punya elektabilitas, baik yang berasal dari internal Partai Golkar, kader-kader Partai Golkar, maupun eksternal Partai Golkar. Jadi kualifikasinya tetap sama. Apakah dia kader Partai Golkar atau bukan kader Partai Golkar, kualifikasinya tetap sama. Dia punya kompetensi, dia punya integritas, dia punya elektabilitas. Karena proses ini tujuannya adalah bagaimana setiap orang yang mendaftar dalam proses penjaringan calon kepala daerah di Partai Golkar adalah untuk meningkatkan
elektabilitasnya. Golkar mau menang. Golkar sudah punya sukses story, ya, success story pada pileg yang lalu, pilpres yang lalu, dan kami akan melanjutkan success story ini di pilkada. Sumatera Utara kita sudah tahu Golkar menang dan juara. Success story ini akan kami ulang. Kami juga akan ingin menjadi juara kembali di pilkada 2024. Makanya proses penjaringan ini kami lakukan, kami buka secara terbuka, ya, secara transparan. Silakan siapa yang mendaftar, kompetensinya kami akan evaluasi, integritasnya juga akan kami evaluasi, elektabilitasnya juga akan dievaluasi melalui survei-survei. Punya cita-cita untuk memenangkan kompetisi politik ini. Ya. Kami akan bekerja, kami akan melakukan evaluasi secara terus-menerus, baik secara politik maupun secara akademik. Ini tanggung jawab politik lebih besar, paling besar. Ya. Di penghujung 2024. Yang diutamakan ini arahan kebijakan DPP Partai Golkar. Yang diutamakan untuk menjadi calon kepala daerah, wakil calon kepala daerah itu adalah kader Partai Golkar. Itu diutamakan. Kader Partai Golkar pun tentu ada kualifikasinya. Jangan ujuk-ujuk baru kemarin sore jadi kader Golkar, jadi anggota Partai Golkar, kemudian mendaftar mengaku sebagai orang Golkar. Itu juga no. Kualifikasinya jelas, pengabdiannya kepada partai ini jelas, pengorbanannya kepada partai ini jelas. Ya, tidak ujuk-ujuk mau calon kepala daerah mendaftar jadi anggota Partai Golkar. Ya enggak seperti begitu. Sebelumnya ada penugasan, ya, penugasan untuk memenangkan Partai Golkar di Sumatera Utara, kabupaten dan kota. Nah, bagi kader yang terlibat secara aktif memenangkan dan membesarkan Partai Golkar di pemilu lalu, pasti itu akan diprioritaskan menjadi calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah. Nah, kalau tidak ada kader Golkar yang punya kompetensi, integritas, elektabilitasnya nggak bisa didongkrak-dongkrak, ya kita cari yang lain. Banyak, ya, di luar Partai Golkar juga banyak orang yang punya kompetensi, orang yang punya integritas, orang yang punya elektabilitas, masih banyak. Makanya kita tidak tertutup hanya di internal Partai Golkar. Nah, saudara-saudara sekalian, kepala daerah melalui Partai Golkar dia harus mendaftar melalui proses penjaringan, ya, siapapun itu. Karena begini, penugasan yang diberikan DPP Partai Golkar itu masing-masing daerah baru satu orang. Ya, saya terbuka. Kalau satu orang, bagaimana kita membuat evaluasi? Ya, susah kan kita membuat survei. Survei itu kan untuk membandingkan juga. Nah, jadi tetap saja harus mendaftar. Nah, kalau bisa sebanyak-banyaknya orang mendaftar, supaya kita surveinya enak, kita menjaringnya pun lebih berkualitas, ya, lebih berkualitas ketimbang kita harus menjaring cuma satu orang. Nah, itu ya. Yang kedua, agenda tadi, Pak Ijek belum tahu kapan jadwal penjaringan dilakukan. Ya, setelah ini nanti kami akan koordinasi dengan Pak Ijek, karena Pak Ijek sekarang sedang berada di luar negeri. Ya, makanya kemarin beliau tidak hadir. Kalau kalian lihat gambar-gambar di medsos, ya, Pak Ijek tidak ada, ya, karena beliau lagi di luar negeri. Bukan tidak diundang, ya, beliau lagi di luar negeri.
Jadi diwakilkan kemarin itu oleh Datuk Ilham Shah, ya, mewakili beliau. Nah, jadi itu Linda ya. Kapan Pak Ijek mau mendaftar? Belum tahu. Nanti kami akan komunikasi dengan Pak Ijek. Nah, apakah Bobi sudah berkomunikasi dengan DPD Partai Golkar Sumatera Utara? Saya juga tidak tahu. Ya, nanti bisa dijawab oleh sekretaris. Karena kami ini tugasnya bukan untuk komunikasi dengan calon kepala daerah. Tugas kami siapa yang daftar catat, siapa yang daftar catat, gitu ya. Boleh, silahkan, ya nggak ada masalah, ya nggak ada masalah. Dia silakan daftar juga nggak ada masalah, silakan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.